Apalagi yang dari TK, Ustazah Nur, Sabita Nur Hafidho, ayo sebelah situ. Sama siapa? Siapa yang sudah namanya? Ustazah Galuh, ya silakan sebelah sini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, karena materi ini sangat penting sekali bagi kita yang sudah memiliki anak ataupun yang anaknya sudah besar seperti Ustaz Rizky, ataupun bagi antum-antum yang sebentar lagi akan menikah, ataupun antum-antum yang sedang ngeker siapa calonnya antum, ya. Penting karena antum adalah calon ibu di mana dalam salah satu impian antum itu adalah siapa calon imam saya, siapa nanti yang akan hidup bersama saya. Jadi saya dapat dia itu nanti siapa yang akan hidup bersama saya, suami saya nanti orang mana. Saya memilih juga begitu. Apakah nanti saya dapat suami dari Sulawesi atau malah dari Dadanya atau mana, kita tidak tahu. Yang pasti ada satu kosakata, ya, ada satu kosakata yang ingin saya mengajak antum pada kesempatan ini untuk diskusi. Coba cek, diingat-ingat, siapa di antara kita yang bukan produk pola asuh? Adakah di antara kita yang bukan produk pola asuh tertentu? Bisa deteksi? Apakah itu bukan sebuah produk dari hasil pola asuh tertentu yang dilakukan oleh kedua orang tua antum? Dari Bapak Ibu. Ustaz lihat saja. Apakah antum merupakan produk dari hasil dari pengasuhan Bapak Ibu? Semua kita yang duduk di ruangan ini, termasuk saya yang berdiri di depan antum, adalah hasil dari pola asuh yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi jangan tidak bisa kita mengatakan bahwa apa pentingnya pola asuh. Di sini nanti materi ini kenapa menurut saya sangat penting sekali untuk diketahui, karena ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan tugas kita di lembaga ini, ataupun secara khusus bagi kita yang sudah memiliki anak. Saya, Selusi, Saudara Firo, Saudara Intan, ya Saudara Rizky ini kan sudah memiliki anak. Bagaimana sebenarnya selama ini pola asuh yang sudah diterapkan kepada anak-anak kita? Makanya kesimpulan yang pertama bisa antum catat dan bisa antum ingat-ingat bahwa semua kita, semua anak itu adalah hasil dari pola asuh tertentu. Tidak ada yang tidak dihasilkan dari pola asuh tertentu. Kesimpulan kedua, saya kok bicara kesimpulan karena memang biar antum dapat, ya, biar antum dapat ilmunya, biar antum dapat kesannya, ya, biar antum dapat kesan. Pola asuh yang sangat berkesan dan berpengaruh terhadap bahkan masa seperti saya ini, ataupun masa seperti saya di usia saat ini, ataupun usia Intan, ataupun usia Miro, itu adalah pola asuh yang didapatkan ketika masa di keluarga, bukan di pesantren ataupun sekolah. Tapi yang pertama yang akan paling membekas dan berpengaruh terhadap anak adalah di keluarga. Catat ini. Silakan buktikan secara teoritis, secara ilmiah apa yang saya sampaikan. Saya mempertanggungjawabkan dari hadapan Anda. Yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak itu adalah pola asuh di keluarga. Silakan nanti baca-baca apa
terhadap perilaku atau moralitas anak. Pola asuh itu juga berpengaruh terhadap IQ anak. Pola asuh itu berpengaruh terhadap motivasi anak. Pola asuh itu berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Pola asuh itu berpengaruh terhadap karakter anak. Di mana di antara ini? Maka kemudian ini jangan kita menganggap sepele pola asuh, sebagaimana saya baru mendapatkannya ketika saya sudah memiliki anak. Sebelum saya memiliki anak, saya tidak mendapatkan ilmu ini. Bisa jadi saudara Intan juga baru mendapatkan ini. Bisa jadi saudara juga baru mendapatkan ini. Bahwa ternyata pola asuh itu berpengaruh terhadap masa depan anak. Di sinilah pentingnya kita belajar tentang pola asuh, karena ternyata segala sesuatunya ditentukan akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Jadi kalau saya hari ini melihat seorang Ustaz Arina yang misalnya mudah menyapa orang, mudah, berarti ini pola asuh yang diterapkan oleh orang banyak adalah pola asuh. Salah satunya saya belum akan menyebutkan. Mungkin interaksinya bagus, ada kehangatan dari orang tuanya, ada komunikasi dengan orang tua. Atau saya misalnya melihat saudara Askar sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit tertekan, sedikit-sedikit frustasi. Bisa jadi saudara Askar ini mendapatkan pola asuh tertentu dari orang tuanya yang menyebabkan dia memiliki kepribadian mudah stres, mudah panik. Ada masalah dikit, nanti saya gimana? Nanti saya mau. Ada kan orang seperti itu? Ada orang yang juga ketika dia punya masalah, santai ya. Itu hasil dari mana? Pola asuh. Dan antum semua adalah calon ibu. Ya. Mohon maaf, ini nanti ada sekolahnya. Silakan antum cari kuliah yang berkaitan dengan jurusan rumah tangga. Kira. Tapi kalau berkaitan dengan IQ, banyak jurusannya. Berkaitan dengan IT, banyak jurusannya. Berkaitan dengan sains, banyak jurusannya. Tapi yang berkaitan dengan bagaimana memahami pola asuh yang baik dan benar, itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Kalau bagi yang sudah punya anak, ini kan sudah mulai tahu rasanya bagaimana kalau anaknya sudah mulai mencium. Kayak saya dan Ustaz Biro, ini kan sudah mulai tahu rasanya kalau anaknya ini sudah mulai membangkang. Kalau antum-antum yang belum menikah, memang ilmu ini belum terasa penting. Tapi kalau antum sudah nanti menikah dan memiliki anak, barulah antum akan mengatakan, loh, ternyata ini loh yang dilihat dengan Ustaz Amir. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak. Saya ada sekitar 10 jurnal yang saya baca untuk sebenarnya pola asuh itu sebenarnya sepenting apa sih dalam kehidupan seorang anak? Sepenting apa sih bagi tumbuh kembang anak? Sebenarnya hari ini saya mengundang TK ya, cuman Allah bapaknya saudara Lutfi ini meninggal dunia pagi ini. Nggak tahu tadi malam saudara, tadi malam, sehingga dan saya juga mengundang wali murid TK. Karena ini adalah masa-masa yang dalam istilah pendidikan itu disebut dengan golden age, masa atau periode emas. Walaupun ada juga yang menyanggah teori ini, tidak ada dalam Islam itu tidak ada istilah golden age. Setiap periode kehidupan kita itu adalah golden age. Hanya saja memang rentang waktu antara 0 sampai 6 tahun ini yang disebut dengan golden age. Ini adalah masa-masa di mana sensor atau terekam anak itu sangat kuat, sehingga apapun yang diucapkan oleh orang tua, apa yang dipraktikkan oleh orang tua, itulah nanti akan menjadi terekam dalam bawah sadar anak, dan itulah nanti akan menjadi kepribadian anak. Jadi kalau sebenarnya ini bagaimana? Masya Allah, ya. Saya kemudian banyak bertaubat, banyak beristighfar. Ya Allah, ternyata saya banyak hal yang saya tidak tahu
punya 3 anak. Ya. Dan ternyata dalam membimbing anak saya, dalam mengasuh anak saya itu juga ada kekurangan, banyak kelemahan, bahkan banyak kesalahan. Ini yang urgensinya kenapa saya kemarin minta agar hari ini wali murid TK, wali murid TK ada juga di sini. Wali murid TK ada juga. Ada informasi nyampe ke kepala TK-nya, ada informasi. Gitu ya. Nah, kemudian itu saya kan sudah sampaikan ke pimpinan TK. Ya. Jadi paling tidak tentu apa yang saya sampaikan ini baru sedikit. Kalau mau lebih banyak apa yang terkait dengan pola asuh, silakan baca-baca. Ya. Saya itu memantapkan salah satu ada Google Cedekia dan Google Book. Yang mana yang saya buka itu adalah Google Cedekia dan Google Book. Apa saja? Ini kan saya lagi mengkaji tentang teori kecerdasan. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang siapa yang cerdas, bilang dalam kita yang kemarin kan saat bukan menutup itu kan dadaun cerdas. Dulu kan kalau kita bicara cerdas kan yang matematikanya hebat, sainsnya hebat, itu kan yang cerdas. Yang ranking 1 di kelas, sehingga yang ranking terakhir itu bisa langsung dicap paling buruk. Tapi sekarang, kecerdasan ini berkembang. Setidaknya Howard Gardner, ya. Kalau di Indonesia ada namanya Pak Mulif Kopi. Dulu beliau menulis bukunya adalah Sekolahnya Manusia. Sekolahnya Manusia. Ada di Google Book. Ya. Beliau itu sampai membagi kecerdasan itu 8. Tapi kemarin dalam pekan ini saya membaca kecerdasan itu sudah ada 10. Kecerdasan sudah ada 10. Sehingga tidak mengklaim bahwa anak yang dengan kecerdasan IQ yang tinggi di kelas tidak dijamin bahwa anak ini kemudian sukses di masa depan. Kalau malam Sabtu lalu atau malam Sabtu lalu saya bicara di tenaga SMP, itu kan saya bicara 4 hal, 4 tema. Ya, IQ, EQ, SQ, dan AQ. Ya, IQ, kecerdasan intelektual. EQ, kecerdasan emosional. SQ, kecerdasan spiritual. AQ, kecerdasan problem solving. Kemampuan memecahkan masalah, ketangguhan mental, pantang menyerah. Yang itu nanti, khususnya yang ini. Apa yang ini? Dan ini sama yang ini sangat erat kaitannya dengan pola asuh. Ibaratnya gini, kalau saya boleh memberikan saran dan nasihat, antum kalau mencari calon suami, bagi antum yang belum menikah, jangan hanya melihat sisi fisiknya, tapi lihatlah salah satu istilahnya kebawahannya mungkin. Karena dia adalah calon orang tua dari anak-anak yang akan antum lahirkan, bukan hanya sekedar nanti kita makan bakso berdua. Tidak selamanya nikah itu makan bakso berdua. Apalagi kalau adanya 1, 2, 3, wis sudah tidak pernah itu makan bakso berdua, selesai. Ya, jangan membayangkan enak kalau nikah nanti kita jalan-jalan berdua, mimpi, ya. Ya kalau adanya masih 1 mungkin masih bisa bertiga. Tapi kalau kayak saya biro, iya. Kalau ada anak itu tidak bisa romantis. Apalagi anaknya kecil. Jadi ditangis, jatuhlah, apalah, udah jatuh. Jadi jangan hanya melihat karena gantengnya ganteng iya. Karena hadis memang kalau itu walaupun itu terkait dengan perempuan ya, umat itu arba'in li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, jamaliha, cantiknya. Makanya kenapa antum perempuan memang harus pandai berdandan. Itu fitrah misalnya pemainnya ya. Ya. Ya jamaliha, cantiknya. Kemudian 5 lihat, punya harta, punya investasi mungkin, punya warisan. Ya. Wali dasar lihat, bapak ibunya siapa?
walidiniha. Ya. Dan kalau kata saya lama merenung, kenapa Nabi kok tidak menyebutkan agama yang pertama? Kenapa kok kejaman yang pertama? Kenapa? Kenapa Ustaz? Ya. Naluri manusia, laki-laki itu kan Ya, itulah adalah naluri manusia. Kalau saya membahasakannya adalah karena itu yang dinikmati tiap hari. Yang dilihat tiap hari dari istrinya adalah wajahnya, bukan hartanya, ya, bukan bapak ibunya, bukan, ya, tidak ada, bukan tapi yang tiap hari dari itu. Nah, kalau dari laki-lakinya memang instingnya seperti itu, nalurinya memang akan melihat ya, apa namanya ya kan. Baik. Kita sudah tahu terkait dengan betapa besar pengaruh pola asuh terhadap berbagai aspek tumbuh kembang anak. Bahkan salah satu dampak negatif jika salah dalam memberikan pola asuh adalah anak ini nanti akan menjadi korban bullying ataupun pelaku bullying. Itu sumbernya dari sini. Sumbernya dari sini. Loh, kok bisa Ustaz? Kita kan sudah mendidik baik-baik. Kenapa anak saya kemudian jadi korban bullying? Atau justru membuli? Kenapa? Ayo. Kenapa? Oleh karena itu saya akan mengenalkan 4 teori pengasuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan 4 teori ini, saya akan mengenalkan kepada antum 2 unsur penting pengasuhan. Dulu ini kan Ustaz Desti yang menyampaikan ini. 2 unsur penting pengasuhan, dan belum tentu ya seperti saya lebih yang sebelumnya tahu tentang ilmu ini. Sebagaimana saya juga baru tahu, saya kan mungkin belum tahu juga nih. Iya saya. Makanya ilmu ini masya Allah mahal, ya, mahal. Saya bersyukur sekali dapat ilmu ini. 2 unsur ini, yang pertama adalah berkaitan dengan kontrol. Yang kedua adalah kehangatan. Saya harus terus terang, ini adalah teori barat. Tapi walaupun teori barat, saya tidak mengambil kebaikan dari teori ini. Ini adalah teorinya Baumit, seorang ahli dalam bidang pengasuhan. Ya. Silakan cek. Yang punya anak, pernah nggak kita melakukan kontrol, pembatasan? Pernah saja? Dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk apa? Jangan melakukan itu ya. Jangan main pisau ya. Itu namanya kontrol. Jangan main dekat kali ya, nanti kamu nyemplung. Wassalamualaikum. Ya. Jangan main kompor. Itu adalah bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, dan itu memang pasti akan dilakukan bahkan oleh seorang bapak dan ibu. Tidak mungkin seorang tua itu akan kemudian tidak melakukan ini. Pasti akan melakukan. Silakan buktikan. Ya. Suami antum pernah melarang antum melakukan sesuatu? Pernah tidak? Atau antum yang masih saat ini menjadi anak, pernah tidak orang tua antum kemudian, nah, kamu kan anak perempuan, gak boleh jalan sama laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau pakai uang, jangan beli hal-hal yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Itu semua adalah kontrol. Dalam pengasuhan pasti ada kontrol, dan mungkin tidak ada kontrol. Ya saya berusaha. Pasti itu. Makanya saya berani menyampaikan ini karena memang ini pasti ada, dan mungkin tidak ada. Silakan belajar ilmu pengasuhan kemanapun, ini pasti ada. Tapi jangan hanya satu saja yang ada, yang kedua ini harus ada. Namanya kehangatan. Kehangatan itu dalam bentuk apa? Tanya. Kehangatan itu di sini tidak ada laki-laki sih. Jadi saya misalnya menepuk pundak. Gimana kabar? Itu dalam bentuk kehangatan. Yang selama ini saya ajarkan kepada anda menyebut nama anak. Hai, sebut nama misalnya. Ya, saya sebut nama. Itu adalah, misalnya saya mau beberapa kali kan dulu ketika saya di Jiwa, saya tanya ini kan, saya kan menyapa, kata ya, itu adalah sekedar menyapa, dan itu adalah bentuk kehangatan, sekedar menyapa. Ya saya latihan betul kan, karena itu dulu saya ajar di kelas agama.
unsur, tidak mungkin tidak ada unsur ini. Silakan antum boleh menyanggah apa yang saya sampaikan jika apa yang saya sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. Memang ini teori, tapi teori ini memang benar adanya. Makanya saya konfirmasi kepada kita yang sudah berkeluarga. Kita kan memberikan pembatasan. Anak saya, Mas, tidak boleh lahir sama adik. Bang, tidak boleh begini-begini. Mereka, tapi suatu waktu saya mengajak anak saya, ayo kita jajan, ayo kita beli mixway. Jadi pergi bersama anak itu dua hal itu. Jadi dua hal ini itu pasti ada dalam kita mengasuh anak ataupun santri kita. Masalahnya adalah yang ini. Jika terlalu kuat kontrolnya terlalu kuat, kontrolnya ini pengawasannya terlalu kuat, positif banget. Kehanggatannya, ya, kalau plus ini nanti ini menjadi pola pengasuhan otoritatif. Ya, apa betul? Kalau ini namanya menjadi pola pengasuhan, kalau ini ini otoritatif atau demokratis. Ini kalau ini sama-sama positif, imbang. Kalau orang tua memberikan pembatasan, orang tua juga memberikan kehangatan. Anak ini apa dampaknya? Ya ini lagi. Semua pendekatan yang kita lakukan baik kontrol maupun tidak, dampaknya adalah ke ini. Saya belum menyebutkan semuanya karena saya membahas hal lain, jadi materi ada sedikit yang lupa. Ini digugah kuat, ini adalah pola pengasuhan paling bagus. Jadi tidak melulu kontrol, kamu yang begitu, kamu yang begitu. Tapi dia juga memberikan kehangatan. Sekali lagi kehangatan itu bukan bawa dingin baru dipanasin, tapi dalam bentuk sapaan, dalam bentuk sentuhan. Makanya kenapa orang yang sedang menangis itu tidak perlu ditanya. Tapi apa yang dilakukan? Biasanya dielus-elus punggungnya. Tidak perlu. Kenapa kamu menangis? Tidak perlu. Itu kita menangis. Dan dalam batinnya orang yang menangis, ketika ditanya begitu dia akan mengatakan, kamu udah ngerti. Ngapain malah tanya? Orang yang kalau tahu ilmunya, ketika ada orang menangis, dia akan justru apa? Mengelus-elus pundaknya, punggungnya, bukan kemudian. Untung bukan pelawak yang nangis ya. Kalau dia pelawak ya kan, ya Allah kamu ini tega banget. Saya ini lo sedih, kok kamu malah nanya? Oke. Berikutnya, makanya kemudian jika ini diterapkan baik dalam keluarga kita, apapun dalam dunia kerja kita, paling banter adalah namanya anak ini akan memiliki emosi yang sehat. Emosionalnya itu sehat. Emosional sehat itu apa? Orang dengan emosional sehat itu salah satunya ditandai dengan tidak reaktif ketika menghadapi sebuah masalah. Tidak emosional ketika menghadapi masalah. Tidak panik, tidak stres, tidak depresi itu ketika menghadapi sebuah masalah. Ini karena punya ilmu ini, menerapkan ini. Ya. Sekarang yang berikutnya, ada yang kontrolnya kuat, kontrol hangatnya minus. Inilah yang disebut dengan otoriter. Pola pengasuhan otoriter. Pola pengasuhan otoriter semuanya aturan yang hangatnya, apresiasinya dikit. Apa dampak bagi anak ini? Inilah calon-calon pembuli atau akan jadi korban bully. Kenapa? Dia tidak pernah diberi kesempatan bicara, dia tidak pernah ditanya kabarnya, dia tidak pernah diikat emosinya. Maka anak ini kalau terpekam
caranya pada ketika dia lepas dari kontrol itu. Makanya saya ingat, ya, saya pernah membaca semacam nasihatnya Ibu Eli Risma, psikolog yang ahli parenting itu. Misalnya saya memberikan berita kepada santri saya, itu ada istilah kaki duluan baru mulut. Paham sampai ini apa maksudnya? Kaki duluan baru mulut, apa maksudnya? Dekati dulu baru ngomong. Nah, tidak begitu. Ya. Tapi dekati dulu baru ngomong. Ya. Kalau pendekatan ini yang dilakukan oleh orang tua, anak ini di rumah mungkin tertekan, anak ini nanti menjadi lemah secara mentalitas, ya. Kalau lemah secara mentalitas, ya, maka dia cenderung akan jadi korban bullying. Lemah, senggol dikit nangis. Ini kan baru ini di Baito itu Sulawesi Tenggara, Konawe sana. Ini ada guru di penjara. Kebetulan anak adalah seorang polisi, ya. Polisi yang ternyata anak ini sebenarnya jatuh di sawah. Ibu ini sudah honorer 16 tahun dengan gaji cuma 200 tiap bulan, dituntut 50 juta. Suaminya hanya seorang petani. Masya Allah. Itu benar-benar saya kalau baca komenan-komenannya itu, salah satunya yang concern saya adalah dalam bidang ini, anak ini tertekan oleh cara bapaknya sehingga anak ini harus menyebut ada pelaku, padahal anak ini sudah bilang saya jatuh di sawah dan luka. Ya. Nah, oke, ini ya. Jadi dengan pola pengasuhan otoriter ini bukan hanya karena suara kencang seperti saya. Dalam pola masyarakat seperti keraton, itu aslinya dalam pola pengasuhan yang otoriter, tapi halus. Pola-pola makanya, tapi bukan kemudian ya. Ini namanya saya pernah menulis tentang pola asuh. Tentang pola asuh itu apa? Pola asuh itu sebenarnya seni. Seni itu ibaratnya sesuai rasa, bukan sesuai SOP. Itu ilmu pola asuh. Saya pernah menulis dan ini tidak ada referensinya. Itu hanya hasil refleksi sendiri. Ibaratnya saya kalau terlalu kencang kepada anak saya, nanti anak saya tertekan. Makanya kemudian kalau kita main layangan, pas kita kecil dulu, kadang kan dilepas, ada semakin tinggi, kadang ditarik lagi. Tidak terus, tapi tidak ditarik. Kalau ditarik terus layangan itu tinggi kan? Ya tidak tinggi, tidak nyampe-nyampe. Ya tinggi-tinggi. Makanya harus imbang. Tapi ini memang akan bisa dilakukan jika kita rajin membaca, rajin sharing. Makanya ini adalah momen untuk kita sharing. Ya, momen. Saya itu, masya Allah, saya sering ceritakan kepada bagaimana saya awal mula pertama kali perdana saya jadi bapak. Ketika saya punya anak simpati, dengan suara seperti ini saja, anak saya simpati itu bisa langsung terkencing-kencing dengan suara seperti ini saja. Makanya kemudian saya harus belajar cara berbahasa yang halus agar anak saya tidak jadi korban kekerasan suara saya. Ya. Yang berikutnya, jadi di mana teori gimnasia itu akan kita temukan. Yang berikutnya adalah kontrol lemah, anaknya oke. Ini nanti akan menjadi anak yang narsis, egois, karena semuanya dilayani. Anak yang semacam ini jatuh dikit, tapi kan sendiri. Jangan dari sendiri kan. Anak ini selalu mendapatkan pertolongan, tapi kalau melakukan pelanggaran apapun, dia tidak pernah dilarang, tidak pernah dibatasi, tidak pernah dikontrol. Anak ini nanti akan menjadi anak yang
Ya karena dia lemah. Kecilnya sudah ditolong terus, kecilnya sudah di semuanya. Ya. Kita tahu apa namanya. Makanya materi ini kan mau saya sampaikan ke wali santri nanti kalau kalian tidak adik-adik kalau materi yang di sini dan tidak bisa nanti saya sendiri yang di. Fatal anak ini. Salah satu fatalnya apa anak ini? Dia akan merasa terasing ketika dia tidak ada yang berdiri. Kenapa? Karena kecilnya semua kepedulian, semua perhatian, semua kehangatan dia dapatkan. Maka anak ini rentan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya mental yang kuat. Tidak punya mental yang kuat. Ya, anak ini pokoknya harus dilayani terus. Maunya bosi istilahnya. Anak ini bosi banget. Gaya-gayanya bos. Nah, yang terakhir, kontrol lemah. Anak juga lemah. Kalau ini namanya permisif. Semua keinginan anak, semua permintaan anak diturutin. Kalau ini kontrol tidak ada, kehangatan tidak ada. Inilah anak yang disebut dengan, kalau diistilahkan sebenarnya hampir yang ini, ya maksudnya yang ini dan ini disebut dengan broken. Walaupun orang tuanya tidak harus bisa ya, broken home itu tidak mutlak orang tuanya harus bisa loh. Jangan dikira anak yang broken home itu adalah anak yang orang tuanya cerai. Tidak. Saya baru dikagetkan kemarin. Ya kami memang lagi membaca begini, apa yang berbeda dengan saya. Nabi Muhammad itu kan punya keluarga yang toksik. Pamannya sendiri kan toksik, kan teror terus. Nabi Muhammad itu kan fatherless, tidak berbapak, yatim dari sejak lahir. Tak walaupun kemudian peran kebapakannya itu diperankan oleh pamannya dan kakeknya, kakek dan pamannya. Nabi Muhammad itu juga memiliki berbagai, sebenarnya itu adalah hal yang kalau dilihat secara positif itu sebenarnya akan menjadi tubuh beban yang positif bagi anak. Cuma bagi sebagian orang yang tidak tahu, dikit-dikit, nah itu fatherless, kasihan. Justru kalau fatherless, anak ini bisa jadi hebat kalau diberikan porsi yang tepat. Kalau diberikan fatherless, toksik, circle-nya toksik, apa yang toksik sekarang? Ya, friendship-nya atau friendly-nya toksik macam-macam. Nah, sekali lagi pola asuh itu adalah seni. Karena dia seni, kita tahu kapan akan memberikan sampel yang kuat, dan kita tahu kapan kita perlu memberikan kehangatan yang panggilan untuk peserta sesuai dengan porsinya. Silakan menuju Kalau kita yang tadi apa? komputer. Konteksnya itu butuh apa? Peserta Perlu festival yang kuat, silakan atau menuju perlu kehangatan yang kuat? Berimbang, ya. Agar kemudian ini yang disebut dengan apa ya? Kalau itu yang betul. Ini tidak peduli, orang tua tidak peduli. Wes kamu mau ngapain terserah, tapi juga ada perhatian dari orang tua. Inilah yang kemudian menjadi anak liar. Pas itu adalah orang yang orang tuanya ada, tapi tidak berperan sebagai orang tua. Orang tuanya ada tapi tidak berperan sebagai orang tua. Ya. Itu salah satu yang berkaitan dengan pengasuhan. Masya Allah. Ya. Ini kalau saya baca bolak-balik ya berkaitan dengan, karena ini saya butuh. Personal saya pribadi butuh dengan ilmu ini karena saya sudah menjadi seorang bapak. Mungkin antum sekali lagi saat ini antum tidak butuh atau belum butuh karena mungkin belum terlalu paham, ya, belum terlalu paham dan belum waktunya. Tapi setidaknya kita tahu mana-mana pendekatan yang bisa kita lakukan kepada anak kita, kepada santri kita, ya, karena memang semuanya ada dampaknya. Tapi ibaratnya memang inilah yang dituju. Otoritatif atau demokrasi. Kadang kita umum, kadang
di Balikpapan, buruk Pak. Saya mengakui buruk sekali ketika saya jadi guru, malah sering menggunakan kekerasan fisik. Tapi jika direnung-renungkan, yang nantinya seorang menjadi orang tua ataupun menjadi pengasuh itu memang perlu satu kecerdasan namanya emotional regulation. Kemampuan mengendalikan, mengelola emosi. Ibaratnya boleh memilih ya, antara saya ngapa-ngapain anak saya dengan mukul, saya diberi mukul. Mukul itu lebih cepat lupa. Tapi kata-kata, jika kata-kata itu nyakitin banget, itu akan diingat sampai akhir hayat. Bahkan di kuburan pun bisa masih ingat. Di kuburan pun akan masih ingat. Emotional regulation. Ibaratnya gini, siapa yang hari ini benar-benar serius mengikuti dan siapa yang terpaksa mengikuti? Saya bisa belajar itu. Cukup dengan melihat wajah. Karena memang saya sudah melatih diri untuk melatih diri dan berbekali dengan ilmu. Mana saya bisa tahu? Ya. Tapi berkaitan dengan itu, memang salah satu yang saya dapatkan, walaupun nanti juga ada emotional regulation, Quranic emotional regulation ya. Kalau dalam versi Al-Quran itu kan ketika kita marah itu istighfar, zikir, apalagi duduk atau duduk. Jadi kan kalau kita lagi emosional itu kan oleh Nabi kan biar tidak terlalu dahsyat marahnya itu kan dianjurkan untuk duduk begini. Ada kenapa? Agar salah satunya orang kalau lagi emosional yang paling nampak adalah perut kaku. Silakan buktikan. Perutnya kaku, karena perutnya kaku akhirnya nafasnya ngos-ngosan, karena ngos-ngosan akhirnya keringetan. Akhirnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, meledaklah emosinya. Kalau pernah nonton film Hulk, The Incredible Hulk, saya salah satu scene ya potongan filmnya yang saya senangi ya, adalah terkait dengan emotional regulation, yakni ketika dia melatih perutnya untuk mengurangi emosinya. Karena memang otak satu ini, otak manusia yang pertama ini, otak keduanya adalah perut. Ya. Nah, yang dilakukan itu apa? Sampai dipraktekkan oleh gurunya itu ditempelin. Wah, ketika ditempelin, dia langsung emosi itu naik. Dan ketika pas itu, dia langsung bernapas untuk meredakan emosinya. Maka salah satu kenapa antum harus juga sering berlatih pernapasan. Paling tidak kalau pagi itu begini lah. Itu untuk menghadirkan emosi yang stabil, bukan untuk bergaya. Ustaz, ngapain kok sering berlatih pernapasan? Bukan untuk bergaya. Itu untuk melatih emosional yang sehat. Ya. Bisa untuk kecantikan, bisa juga. Bisa untuk kesehatan, bisa juga. Ya, makanya kalau kita benar-benar mendalami situ itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ketika dalam buku yang berkaitan dengan ini, saya membaca kalau kita merasa emosi, pertama kali, ya, langkah pertama harus kita lakukan itu adalah saya ini kenapa? Marah kan? Sedih kan? Tersinggung kan? Itu harus didefinisikan dulu, dilabelin dulu, jangan langsung reaktif. Ini adalah salah satu cara untuk kita itu mencapai yang namanya kematangan emosi. Kematangan emosi itu salah satunya didapatkan dengan melatih diri mengenali emosi yang saat itu dirasakan. Misalnya Fabia sama Aska misalnya lagi ngobrol, tiba-tiba ada omongan yang secara tidak sengaja menyinggung. Itu Aska harus langsung ini omongan sebenarnya untuk siapa? Kenapa kok saya kasih? Jangan langsung dia kurang ajar kamu, bukan langsung begitu. Itulah yang kemudian menyebabkan karena orang tidak mampu mengontrol emosinya, makanya kemudian itulah yang menyebabkan banyak rumah tangga yang hancur, banyak pertemanan yang berakhir hancur, dan banyak beberapa hal itu yang berakhir hancur hanya karena tidak mampu menahan emosi. Kemarin di Probolinggo ada seorang
mengembangkan hidup-hidup suaminya. Ya. Gimana ini Probolinggo? Soalnya itu dipicu oleh kecemburuan, apa cemburu? Itu juga membunuh suaminya pas lagi tidur. Nanti tidak lagi apa? Cemburu itu kan juga emosi, betul? Cemburu itu juga emosional. Ya. Sampai saya mencari definisi emosi. Apa sebenarnya definisi emosinya? Memang kalau kita bicara emosi kan ada emosi positif, ada emosi negatif. Ada namanya emosi dasar. Emosi dasar itu apa? Takut. Emosi paling dasar dari seorang anak yang ditampilkan pertama kali anak bayi adalah rasa takut. Masya Allah. Ini kira-kira yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya, karena saya sudah mendapatkan, makanya saya harus membagikan ini kepada Anda. Tentu untuk saya ingin mempraktekannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam tugas-tugas saya di sini. Dan semoga dengan ini kita semakin mau belajar. Ini bukan untuk menggurui, tapi saya ingin mengajak bahwa setiap aspek dari pekerjaan kita itu ada ilmunya, ada ilmu-ilmu pendukungnya, walaupun kita tidak sampai ahli banget. Masa ahli? Saya bicara parenting di sini, saya harus menjadi psikolog. Kelamaan. Kuliah S1 sudah selesai. Emosi sampai ini. Emosi juga. Ya. Masya Allah. Makanya kemudian, kita punya salah satu yang saya juga coba terapkan itu ya. Ini kan kita ini sebenarnya sudah nulis. Salah satunya apa? Nulis status. Ya, nulis status. Iyalah, tidak mungkin ada di antara kita yang tidak nulis status. Pasti sudah nulis status. Ibaratnya gini, statusnya antum dari bulan ini sampai tahun depan bulan yang sama ini. Kira-kira kalau dijadikan buku jadi buku enggak? Jadi buku. Masalahnya antum tak lupa karena statusnya hanya berlaku 20 jam. Coba statusnya antum yang antum tulis hari ini screenshot. Ini halaman pertama. Besoknya screenshot lagi, ini halaman kedua. Ternyata status saya setahun, masanya keren. Ya, antum kan kurang kreatif aja. Soalnya kalau disuruh nulis seperti saya, sepertinya kok berat. Tapi kalau nulis status, nanti bisa bilang alhamdulillah hari ini makan enak. Ya, screenshot simpen. Hari pertama, hari kedua, alhamdulillah dapat gaji, alhamdulillah ketiga, alhamdulillah dapat undangan. Itu jadi buku selama jadi buku kalau setahun, kan sudah lumayan. 360 hari, kalau itu berarti kan sudah cukup. Minimal buku itu kan 80 halaman. Itu pun kalau ngikutin standarnya wali santri yang kerja bapak rumah. Tapi kan ada juga yang tidak ber-ISBN, semacam buku saku kecil yang bisa disakuin, itu tidak ada ISBN-nya, tapi juga bisa diberikan ISBN. Itu sudah bisa. Ternyata saya bisa membuat status yang keren-keren dalam setahun. Masya Allah. Ya, saya dapat itu ya. Nanti screenshot. Antum kalau tidak pede sendirian, sama saya Niko. Ya, join. Ya, join. Sebagaimana saya pernah join dengan Pak Lukman ketika menulis buku program literasi sekolah Hidayah. Bagian pertama bagiannya beliau, bagian kedua itu bagian saya. Makanya tertulis di buku itu Pak Lukman dan saya. Ya, banyak sebenarnya hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Bahkan hal yang mungkin lagi tidak mengenakan. Saya harus kembali Pak Abu. Serius. Tapi kan ini jadi lupa. Ketika antum baca, selesai mengabdi di sini, selesai bertugas di sini, antum baca ya. Lucu baca satu sedikit. Bahkan mungkin antum jadi ngakak. Ya, ngakak karena melihat kelucuan diri antum sendiri ketika menjadi pengasuh ataupun literasi. Alhamdulillah, ini Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak banyak yang bisa saya berikan. Ini adalah sedikit dari lamanya membaca ayat kita, terus membaca
membekali diri, mengupgrade diri, ya, salah satunya dengan pribadi apapun yang direncanakan di program seperti ini. Ya, jangan bosan, karena sampai saya usia seperti saat ini, rasanya tidak ada ilmu yang tidak berguna dalam kehidupan saya. Ilmu apapun, ya, saya kemarin membaca juga bagaimana caranya jadi orang sukses. Dalami apa yang kamu senangi sampai kamu jadi ahli, maka kamu akan jadi sukses. Yang kedua, cari mertua yang kaya raya. Yang ketiga, investasi. Lah kalau ada mertua kaya raya enggak, pintar enggak, investasi enggak, ya sudah, selesai jadi orang, biasa saja. Tapi kalau aku misalnya ada terlalu mainan, dan ada yang lama, kaya raya, pesan singkat, dosa pakai istihoroh, pesan istihoroh. Itu dipersaja, bukan kemudian beda juga. Tapi kemarin di gimana itu ada masih gratis, masih muda, suaminya itu pakai kakek. Jika tidak keliru itu di Nun jauh di sana, ya, Nun jauh di sana itu masih gratis. Itu sama kakek. Ditanya, saya kuat tak? Sampai begitu kakek-kakek ya Allah benar-benar tajir kakek ini, ya, sampai masih bisa dapat istri masih gadis. Baik, alhamdulillah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya kira ada pertanyaan dan SMS-nya, insya Allah sudah semuanya. Tapi saya tidak bisa memberikan gorengan. Saya kali ini hanya bisa memberikan es teh. Ya, itu saja. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berkah dari Allah, sehingga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan keluarga kita ataupun dalam pekerjaan kita. Langsung saja sesi ini langsung diakhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Mohon maaf dari yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.